Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwan sekalian, sebagaimana yang telah kita diskusikan dalam forum pengajian ini minggu-minggu sebelumnya, bahwa untuk bisa menafsirkan Al-Quran secara saintifik itu para iman sekalian, sebagaimana yang telah kita bahas pada pengajian sebelumnya, bahwa untuk bisa menafsirkan Al-Quran secara saintifik itu kita butuh 3 aksioma. 1 tentang Muhammad SAW, siapakah sosok Rasulullah SAW, baik sebelum beliau diangkat sebagai menjadi Nabi dan Rasul maupun setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, tentang Al-Quran, apakah Al-Quran memiliki pola. Yang saya maksud Al-Quran di sini adalah mushaf atau kodifikasi dari 6.200 ayat plus itu. Nah, kemudian yang ketiga, tentang bangunan Islam itu sendiri, apakah Islam itu lahir di ruang hampa atau dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Nah, ingat bahwa unsur sains itu ada 5, jadi ini akan saya ulang-ulang terus supaya ingat. 1 adalah unsur-unsur tak terdefinisi. Nah, yang kedua, unsur-unsur terdefinisi. Yang ketiga, aksioma atau postulat. Yang keempat, baru kemudian teorema, dan yang kelima, pembuktian. Nah, sebelum kita membedah ini, nanti sistematika tafsir juga akan seperti itu. Sebelum kita membedah satu persatu ini, perlu saya ingatkan kembali bahwa menafsirkan Al-Quran secara saintifik itu bukan mencocok-cocokkan ayat Al-Quran dengan teori sains, khususnya fisika. Jadi menafsirkan Al-Quran secara saintifik itu bukan mencocok-cocokkan ayat-ayat Al-Quran dengan teori fisika, teori sains, karena itu pasti tidak cocok. Karena yang satu berbicara tentang nilai dan makna, yang satu berbicara tentang mekanisme. Nah, ya barangkali ada saja 1-2 ayat yang cocok, tapi mencocok-cocokkan itu kan tidak perlu. Karena apa? Karena ya tidak ada gunanya. Jadi apa yang bisa diterangkan oleh sains ya sudah saja cukup diterangkan oleh sains. Jadi kalau misalkan Mas Yono ini bisa menerangkan kepada kita segala sesuatu tentang bakso, ya kenapa pula kita butuh Al-Quran untuk menerangkan tentang bakso? Kalau misalkan Bos Koceng itu bisa menerangkan kita tentang kerupuk kulit, kenapa pula kita harus mencari-cari keterangan tentang kerupuk kulit di dalam Al-Quran? Kan itu buang-buang energi, buang-buang waktu. Nah, yang lebih berbahaya lagi, kita menyanyiakan Al-Quran. Karena apa? Karena mendegradasi Al-Quran dari level wahyu ilahiyah menjadi buku petunjuk teknis atau menjadi buku sains yang sangat manusiawi. Jadi kalau mekanisme alam semesta ini bisa dijelaskan dengan sangat baik oleh Al-Quran, oleh sains, ya kita tidak butuh Al-Quran untuk menerangkan itu. Nah, kita butuh Al-Quran itu justru untuk menerangkan apa yang tidak bisa diterangkan oleh sains. Jadi misalnya surat Ali Imran ayat 133, 134.
4. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidhi wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ayat ini pasti tidak akan bisa diterangkan oleh sains. Karena apa? Karena ayat ini berbicara tentang nilai dan makna, sedangkan sains itu tidak tahu menahu soal nilai dan makna seperti yang sudah kita diskusikan pada waktu yang dulu. Nah, jadi menafsirkan Al-Quran secara saintifik itu bukan cocokologi. Menafsirkan Al-Quran secara saintifik itu artinya kita mengubah paradigma, mengubah cara pandang kita terhadap unsur-unsur yang paling vital di dalam agama ini. Yaitu apa? Yaitu satu, pertama tentang Rasulullah Muhammad. Yang kedua tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang ketiga tentang bangunan Islam. Supaya dari yang tadinya serba tertutup, kemudian serba mistis, penuh dengan misteri, menjadi terbuka dan terang benderang. Nah, menafsirkan Al-Quran secara saintifik itu artinya kita menggunakan metodologi dan pendekatan sains untuk membedah Al-Quran agar transparan. Jadi menafsirkan Al-Quran secara saintifik itu artinya kita membangun pemahaman Al-Quran ini secara terstruktur dan sistematis. Jadi bukan mencocok-cocokkan ayat-ayat Al-Quran dengan kejadian alam, teori sains. Karena kan sudah saja cukup itu diterangkan oleh teori sains. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini yang dimaksud dengan sistematika tafsir nantinya, gitu. Seperti sistematika saja. Nah, apakah unsur-unsur tak terdefinisi dan unsur-unsur yang terdefinisi dalam Al-Quran? Nah, itulah terma-terma atau terminologi yang digunakan di dalam Al-Quran, seperti Nabi, Rasul, Wahyu, Muslim, Mukmin, Kafir, Jahil, dan lain sebagainya. Itu harus kita bedah. Nanti akan kita bedah maknanya satu persatu apa. Nah, kemudian mana bedanya antara unsur-unsur tak terdefinisi dan unsur-unsur yang terdefinisi? Nah, unsur-unsur yang tak terdefinisi itu adalah terma-terma ayat Al-Quran, baik yang ketika digunakan di dalam Al-Quran ataupun ketika digunakan di luar Al-Quran, itu maknanya sama. Jadi tidak ada perubahan arti. Mana contohnya? Contoh misalkan jin, insan, bashar, kisos, mulk atau kerajaan mulk. Jadi jin ini baik itu ketika dia digunakan dalam Al-Quran ataupun di luar Al-Quran, nah maknanya tetap aja jin gitu. Sama saja jin. Begitu juga insan, begitu juga bashar. Ada basaru mislukum. Ya sama saja bashar dalam pengertian yang umum. Jadi ini tidak terdefinisi karena ketika digunakan dalam Al-Quran itu tidak diberi makna yang khusus. Jadi kerajaan itu baik kerajaan Allah ataupun kerajaan Sulaiman ataupun kerajaan Daud, maknanya persis sama dengan kerajaan Malaysia atau kerajaan Inggris atau kerajaan Jepang. Tidak ada pengertian yang spesifik. Nah, ini berbeda dengan unsur-unsur terdefinisi, yaitu terma-terma Al-Quran yang ketika dia digunakan dalam Al-Quran, dia memiliki atau diberi makna yang sangat spesifik, berbeda dengan maknanya yang di luar sana gitu. Mana contohnya? Contohnya misalkan Rasul, Nabi, Wahyu, terus dulu itu mas apa kitab, kan berbeda. Kata kitab di dalam Al-Quran itu berbeda dengan toko, buku, dan kitab. Rasul juga sama, itu sudah kita jelaskan. Ini
banyak sekali. Nah ini nanti semua akan kita bedah apa pengertian mukmin, pengertian iman, pengertian amanah, pengertian, karena itu memiliki makna-makna yang spesifik. Nah yang ini ya tidak usah dibahas juga karena jin ya jin saja sudah sudah jin, basar juga sama manusia. Nah setelah ada unsur tak terdefinisi, kemudian ada unsur terdefinisi, maka yang kita butuhkan selanjutnya adalah aksioma atau postulat. Nah, paling tidak ada tiga yang harus kita jelaskan, yaitu tentang Muhammad Rasulullah, kemudian tentang Al-Quran, dan pengertian mushaf 6.200 ayat plus. Kemudian tentang bangunan Islam, ada syariatnya, ada hukum, ada dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita dijelaskan untuk bisa membuat apa sih sebetulnya tema sentral, pesan inti, gagasan utama dari Al-Quran. Jadi menafsirkan Islam secara saintifik itu adalah artinya mencari gagasan sentralnya, tema sentralnya. Nah itu yang akan kita bahas dalam postulat yang kedua. Jadi yang pertama itu tentang Muhammad itu sudah kita bahas dalam pengajian sebelumnya. Nah sekarang kita akan membahas tentang postulat yang kedua, yaitu Al-Quran. Jadi yang saya maksud Al-Quran di sini adalah mushaf atau verifikasi 6.200 ayat plus. Nah apakah ke 6.200 ayat Al-Quran ini berserakan begitu saja, berdiri sendiri-sendiri masing-masing, ataukah seluruh ayat Al-Quran ini satu kesatuan dalam pengertian bersumber dari satu pokok pikiran yang sama. Nah, kalau ayat-ayat Al-Quran itu bersumber dari satu pokok pikiran yang sama, pertanyaannya, apakah pokok pikiran yang sama itu? Kan itu. Nah, dengan kata lain, inilah yang disebut dengan tafsir. Jadi menafsirkan Al-Quran itu adalah mencari satu pokok pikiran, mencari satu gagasan utama Al-Quran, mencari satu pesan inti dari Al-Quran. Apa? Nah, untuk supaya lebih jelas, saya akan ambil satu analogi. Jadi kita ini manusia, kalau misalkan kita menulis buku, jadi buku itu nanti ada dua, ada satu yang namanya bunga rampai. Biasanya dia kumpulan artikel atau makalah baik dari satu orang ataupun banyak orang, gitu, kemudian dihimpun jadi satu buku. Misalnya bunga rampai pendidikan Islam, Al-Jumadri Arja, Azra dan kawan-kawan, atau buku yang utuh. Nah kita bicara buku yang utuh, sebenarnya kedua-duanya juga sama sebetulnya, gitu ya, sebetulnya. Jadi kalau kita manusia ini menulis buku, maka berapapun tebalnya buku itu, ratusan halaman kah atau berapa, itu biasanya keseluruhan isi buku ini kan hanya menggambarkan satu pokok pikiran yang sama saja. Jadi saya misalkan membaca buku yang judulnya itu Global Paradox yang ditulis oleh John Naisbitt, atau Thinking Big yang ditulis oleh David Schwartz, atau Islam Alternatif yang ditulis oleh Jaludin Rahmat, atau Tugas Cendekiawan Muslim yang ditulis oleh Ali Syariati, atau apapun buku gitu, buku apapun. Maka walaupun buku ini terdiri dari banyak bab, banyak subbab, banyak subjudul, alinea dan kalimat, tetapi semua bab subbab tek-tek baik sampai kalimat itu kan sebetulnya hanya menjelaskan atau bersumber dari satu gagasan yang pokok.
Kan begitu. Jadi kalau misalkan tadi buku Global Paradox-nya John Naisbitt, semua bab, subbab, sampai kepada alinea, kemudian paragraf itu kan hanya menjelaskan satu pokok pikir saja, satu pokok pikiran tadi saja. Semuanya menjelaskan tentang Global Paradox. Atau misalkan buku Who Dare to Speak Vividly. Walaupun di sana ada banyak bab, ada banyak subbab, ada banyak subjudul, paragraf dan kalimat, seluruh buku itu hanya menjelaskan satu gagasan utama, yaitu apa? Bahwa demokrasi Amerika itu tidak mengabdi kepada kepentingan rakyat Amerika, tapi mengabdi kepada kepentingan Zionis Israel. Semua berbicara politik, berbicara ekonomi, berbicara budaya Amerika, berbicara yang ditulis oleh Paul Fidley dalam buku Who Dare to Speak itu hanya menggambarkan satu pokok pikiran yang sama tadi itu, bahwa demokrasi Amerika itu tidak mengabdi kepada kepentingan rakyat Amerika, tapi kepada kepentingan Zionis Israel. Walaupun di sana kalimatnya berpuluh, beribu, beratus kalimat. Nah, jadi kalau misalkan ya semua buku juga begitu, sama, pasti sama begitu. Jadi kalimatnya bisa banyak, kan, subjudulnya bisa banyak, paragrafnya bisa banyak, babnya juga bisa banyak, tapi biasanya gagasan yang dihasilkan itu hanya satu saja. Semua kalimat, semua bab, semua subbab itu bersumber dari gagasan yang satu ini. Nah, kalau misalkan ada buku yang gagasan utamanya tidak jelas, kabur, meloncat-loncat, ya kita bisa pastikan bahwa orang yang menulis buku ini tidak pandai dalam menulis buku. Nah, jadi Al-Quran pun sama. Walaupun Al-Quran ada berpuluh juz, beratus surat, beribu ayat, harusnya ayat-ayat ini kan hanya menggambarkan satu pokok pikiran yang sama saja. Kalau kabur, loncat-loncat, ya kita curiga jangan-jangan yang membuat Al-Quran ini tidak pandai membuat menyusun kitab, atau barangkali kita saja yang terlalu bodoh untuk bisa melihat pola yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi inilah yang istilahnya sebetulnya hakikat dari tafsir itu. Jadi mencari satu pokok pikiran utama, mencari satu gagasan utama, mencari apa pesan inti dari Al-Quran. Nah, untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa menafsirkan Al-Quran secara saintifik, kita harus percaya itu gitu. Jadi menafsirkan Quran secara saintifik itu artinya metode yang digunakan adalah metode sains, dan outputnya adalah satu pokok pikiran Al-Quran, satu pesan inti Al-Quran, satu gagasan utama Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan menafsirkan Quran secara saintifik. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, maka kita butuh kunci kesuksesan sains yang kedua. Jadi kunci yang pertama itu kita sudah diskusikan dulu, mengapa Quran ini, mengapa sains itu begitu sukses di dalam menafsirkan fenomena alam. Karena pengetahuan Al-Quran, pengetahuan sains itu disusun secara terstruktur dan sistematis. Ini kunci yang pertama. Nah, apa kunci yang kedua? Nah, kunci yang kedua itu terkait alat dengan ciri atau karakter sains sebagai ilmu yang bersifat empirik. Satu itu. Yang kedua terkait dengan prinsip yang paling fundamental di dalam sains, yaitu kebebasan berpikir. Nah, jadi kita akan singgung dulu, kita akan kupas dulu terkait soal kebebasan berpikir ini. Jadi para ikhwan sekalian,
semua ilmu yang telah kita diskusikan di forum ini, terutama yang 4 itu, yaitu matematika, teknologi, filsafat, dan sains, itu mensyaratkan satu hal yang paling fundamental, yaitu kebebasan berpikir. Jadi semua ilmu-ilmu itu lahir karena kebebasan berpikir. Semua ilmu-ilmu itu lahir dari rahim kebebasan berpikir. Jadi kalau tidak ada kebebasan berpikir, maka tidak ada satupun dari ilmu-ilmu itu yang akan terlahir ke dunia. Nah, dulu kita pernah pada pengajian yang sebelumnya membahas tentang bagaimana cara Allah mengajarkan ilmu kepada umat manusia. Jadi Allah mengajarkan ilmu kepada umat manusia itu tidak secara langsung, tidak seperti guru yang berdiri di depan kelas, di depan para murid. Tapi Allah mengajarkan ilmu kepada manusia itu melalui Al-Qalam, yang dulu kita tafsirkan melalui media, melalui sarana, melalui metode. Nah, kebebasan berpikir inilah sebetulnya yang menjadi sarana utama Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Jadi kalau di bumi ini tidak ada kebebasan berpikir, maka mustahil Allah akan bisa mentransfer ilmu kepada manusia. Nah, begitu. Nah, Rasulullah SAW itu dan juga para khulafaur rasyidun dan juga para khalifah sebagian besar, mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa sangat menghormati kebebasan berpikir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada nabinya untuk menghargai kebebasan berpikir, seperti yang terekam di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, kebebasan berpikir itu nanti kita akan bahas surat itu. Kebebasan berpikir ini juga bukan hanya melahirkan ilmu, tapi kebebasan berpikir juga itu sudah dipastikan akan melahirkan perbedaan pendapat. Nah, ya tidak apa-apa gitu. Jadi perbedaan pendapat itu ya bagus saja. Perbedaan pendapat itu tidak berbahaya gitu kan, Sul. Yang berbahaya itu perbedaan pendapatan, itu yang berbahaya. Jadi Rasul itu termasuk para ulama Rasul itu orang yang sangat menghormati kebebasan berpikir dan perbedaan pendapat. Kenapa begitu? Karena Allah mengajarkan kepada Rasul ini untuk menghargai kebebasan berpikir dan perbedaan pendapat. Seperti terekam di dalam Al-Quran surat surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi karena rahmat Allah lah maka engkau Muhammad itu bersikap lemah lembut, bersikap toleran, bersikap inklusif, akomodatif. Nah, kalau kamu itu bersikap intoleran, eksklusif, tidak akomodatif, ya pasti bubar barisan gitu kan. Mereka itu akan bubar barisan. Dan fadlu min hauli, maka berikanlah maaf kepada mereka, mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka. Dan ketika kamu sudah mendapatkan suatu urusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, kan jelas sekali.
jelas sekali bahwa Rasul itu diajari oleh Allah ini untuk menghargai kebebasan berpikir dan perbedaan pendapat. Nah, karena Allah itu atau karena Rasul ini diajari oleh Allah untuk menghargai kebebasan berpikir dan perbedaan pendapat, maka Rasulullah pun mengajarkan kepada manusia itu untuk menghargai kepada kita umat Islam ini untuk menghargai kebebasan berpikir dan perbedaan pendapat. Sabda Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf perbedaan di kalangan umatku itu adalah rahmat. Nah, sayangnya Mas, jadi orang-orang yang memimpin umat Islam hari ini, baik mereka yang ada di istana, di dalam istana gitu, ataupun yang ada di emperan istana gitu, itu sudah tidak mau lagi mencontoh kepada Rasulullah. Mereka lebih senang mencontoh kepada Lenin, kan, Stalin, Hitler, Mao Zedong, Pol Pot, Kim Il Sung, kakeknya Kim Jong Un, dan yang lain-lain yang menghalalkan kebebasan berpikir dan perbedaan pendapat. Nah, jadi karena ilmu itu lahir dari kebebasan berpikir, karena ilmu itu lahir dari kebebasan berpikir, maka pasti di dalam ilmu itu ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini ya bisa juga sebagian ada yang melahirkan perpecahan, tapi juga ada yang tidak, tergantung tadi ya. Jadi perbedaan pendapatnya sendiri itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah perbedaan pendapat ini konstruktif atau dekonstruktif. Apakah perbedaan pendapat ini produktif atau kontraproduktif. Nah, perbedaan pendapat yang kontraproduktif itulah yang akan melahirkan perpecahan. Sementara perbedaan pendapat yang produktif ini tidak akan melahirkan perpecahan, malah sebaliknya justru akan membangkitkan energi yang akan mengantarkan manusia kepada level peradaban yang lebih tinggi. Nah, itu yang kita saksikan di dalam sains. Tadi karena sains itu lahir dari kebebasan berpikir, maka di dalam sains pun yang namanya perbedaan pendapat itu tidak pernah bisa dihindari. Tetapi perbedaan pendapat di dalam sains itu inilah yang memberi energi kepada sains untuk bisa tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena hanya dengan perbedaan pendapat itulah maka manusia punya kesempatan untuk menguji mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, atau kalau pendapat yang ada itu hanya satu-satunya pendapat, maka kita tidak punya kesempatan untuk menguji apakah pendapat itu benar atau salah. Karena kalau pendapat itu hanya satu-satunya, ya ngapain juga diuji gitu. Oke, Dik, ada pertanyaan. Kan saya butuh minum. Ada pertanyaan? Oke, sambil lanjut ya. Jadi dulu misalnya Aristoteles, dia berpendapat bahwa benda yang lebih berat ini jatuh lebih cepat daripada benda yang lebih ringan, kata Aristoteles.
Aristoteles. Nah, pendapat Aristoteles ini menjadi satu-satunya pendapat. Dia berdiri sendiri selama lebih dari 1.500 tahun. Lebih 1.800 tahun. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang berbeda pendapat. Karena gereja melarang orang untuk berbeda pendapat dengan Aristoteles. Akibatnya apa? Ya akibatnya ya kita tidak tahu apakah pendapat Aristoteles itu benar atau salah, sampai kemudian ada orang yang berpendapat berbeda. Nah, ternyata karena pendapat Aristoteles inilah umat manusia ini disesatkan selama 1.800 tahun. Karena ternyata pendapat Aristoteles itu keliru sebagaimana dibuktikan oleh Galileo Galilei 1.800 tahun kemudian. Nah kan terbayang gitu. Terbayang. Jadi perbedaan pendapat itu sangat penting gitu. Karena dia memberi kesempatan kepada kita untuk menguji mana pendapat yang benar, mana pendapat yang salah. Jadi kalau tafsir Quran itu hanya ada satu, ya kita tidak akan pernah tahu apakah tafsir Quran itu benar atau tidak. Jadi yang namanya ilmu itu pasti di dalamnya itu ada kebebasan berpikir. Pasti di dalamnya itu ada perbedaan pendapat. Jadi kalau misalkan ada ilmu yang di dalamnya tidak ada kebebasan berpikir, ya itu bukan ilmu, itu kan dogma saja, atau tahayul, atau khurafat, atau jampi-jampi, atau mantra-mantra. Jadi kalau misalkan di dalam fikih, di dalam mustalah hadis, di dalam tafsir itu tidak boleh ada kebebasan berpikir, ya berarti itu kan bukan ilmu. Itu tadi itu dogma saja. Nah, ilmu itu lahir dari kebebasan berpikir. Dari mana kebebasan berpikir ini lahir? Kebebasan berpikir ini lahir dari keraguan, dari rasa ingin tahu, dari rasa penasaran, dari curiosity. Jadi inilah yang membedakan antara ulama dengan orang awam. Nah, ulama itu sejatinya adalah orang yang senantiasa ragu, senantiasa penasaran gitu, senantiasa didera oleh rasa ingin tahu, benar, terus dibakar oleh perasaan curiosity. Nah, berbeda dengan orang awam yang menganggap bahwa segala sesuatu itu sudah ada pada tempatnya, segala sesuatu itu sudah tidak perlu dipertanyakan, tinggal taken for granted saja, tinggal tinggal ambil apa adanya. Jadi tupoksi ulama itu bagus, itu sebetulnya hanya satu, yaitu untuk ragu saja. Nah, selama dia ragu, maka dia akan berusaha untuk mencari jawaban, berusaha untuk mencari kebenaran. Kalau dia berhenti ragu, ya pasti dia juga akan berhenti bertanya, berhenti mencari jawaban, berhenti mencari kebenaran. Nah, kalau begitu, maka dia sudah tidak berfungsi lagi sebagai ulama. Pencerahan ya. Nah, Mbak? Pencerahan. Ya. Jadi ulama yang tidak ragu itu sebetulnya bukan ulama, tapi apa? Tapi pendeta atau rahib yang tugasnya menjaga tradisi dengan cemeti dan kayu bakar. Jadi kalau umat Islam ini
ingin hidup dalam budaya saintifik, maka umat Islam ini harus belajar untuk menghormati kebebasan berpikir dan perbedaan pendapat. Nah, kalau bangsa Indonesia ini ingin hidup dalam budaya saintifik, tidak dalam budaya tahayul dan hurufat tadi, maka bangsa Indonesia juga harus belajar untuk menghargai kebebasan berpikir dan perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau misalkan tidak boleh ada orang yang tidak setuju NKRI, Mas, ya kita tidak akan pernah tahu apakah NKRI ini tepat atau tidak. Kalau semua orang itu dipaksa untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya ajas, seperti dulu zaman Soeharto gitu, ya kita tidak bakal tahu apakah Pancasila ini bernilai atau hanya sekedar omong kosong gitu. Atau kata Bang Iwan Fals itu sekedar rumus kode buntut. Tahu kode buntut? Itu pemain kode buntut tahu? Tahu. Mungkin yang itu tahu berani kode buntut. Yang generasi sekarang nggak tahu. Generasi dulu itu pasti tahu kode buntut. Itu kan kode paling dicari gitu. Rumus kode buntut gitu. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dikritik, ya kita tidak pernah tahu apakah Undang-Undang Dasar 45 itu akan, jadi akan gitu, kata kalimatnya akan mensejahterakan atau hanya memelaratkan seperti yang selama ini kita rasakan. Jangan-jangan para pendiri bangsa itu membuat Undang-Undang Dasar 45 itu bukan dari proses berpikir, tapi dari hasil bermimpi. Kan begitu. Kalau tidak ada kritik, kalau tidak ada kebebasan berpikir, kalau tidak ada pendapat yang berbeda, tidak ada second opinion. Nah, menghargai perbedaan pendapat itu luar biasa penting. Tetapi mengetahui cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ya juga sama pentingnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat itu? Apakah harus dengan menghukum orang yang pendapatnya berbeda, atau menyuruh orang yang pendapatnya berbeda ini untuk bertobat? Kan tidak begitu, karena itu bukan cara-cara manusia. Itu cara-cara primitif, barbar. Jadi dulu misalkan ada ustadz yang menafsirkan surat Ad-Duha yang berbeda dengan keinginan para rahib dan pendeta tadi, ya dipaksalah untuk bertobat. Nah, ini kan cara-cara yang tadi ya, cara-cara yang primitif, cara-cara barbar yang tidak manusiawi. Atau ada misalkan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Muhammad, bukan kalamullah. Nah, kemudian dipenjara. Nah, apakah begitu cara menyelesaikan perbedaan pendapat? Ya kalau begitu, apa bedanya dengan gereja Katolik yang dulu membakar Guardiano Bruno, yang membakar hidup-hidup gara-gara berbeda pendapat dengan gereja. Jadi kalau di film Neil deGrasse Tyson itu pernah ditonton dulu enggak? Itu ada ilustrasinya. Jadi si Guardiano Bruno ini diikat di tiang pancang gitu. Kemudian di bawahnya kayu bakar gitu. Kemudian si pendeta itu dengan obor yang menyala menyuruh untuk bertobat. Anda bertobat sekarang, kalau tidak Anda saya bakar hidup-hidup. Dan karena Guardiano menolak untuk bertobat, ya dia dibakar. Dan itu betul-betul dibakar hidup-hidup gitu. Bukan dibakar hidup-hidup dalam, bukan metafora, betul-betul dibakar hidup-hidup. Nah ini kan cara-cara yang binatang pun tidak begitu gitu maksudnya, tidak sampai sekejam itu.
Nah, ya gereja juga sama dulu menggunakan narasi menghujat agama, bid'ah dan lain-lain. Nah, apakah begitu cara menyelesaikan pendapat? Yang heran itu kalau cerita gereja ini yang membuat masyarakat Eropa ini trauma dengan gereja itu sampai sekarang gitu. Karena ada jutaan, bukan hanya Guardiola Bruno, bukan hanya Joan de Arc, atau ada jutaan orang yang dibakar dulu karena dianggap menghujat gereja, berbeda pendapat dengan gereja. Itu yang disebut inkuisisi tadi. Nah, apakah begitu cara menyelesaikan pendapat, perbedaan pendapat? Nah, yang heran itu kan cerita Kristen itu 500 tahun yang lalu gitu sebetulnya. Ya di dunia Islam itu masih berlaku sampai hari ini. Ini kan luar biasa ajaib, luar biasa mengherankan, luar biasa ajaib. Nah, jadi menghargai perbedaan pendapat itu penting, tetapi mengetahui cara bagaimana menyelesaikan pendapat ini juga sangat penting. Nah, di dalam sains itu ada caranya menyelesaikan pendapat itu, yaitu yang kita dulu pernah bahas terkait dengan sifat sains sebagai ilmu yang empirik, yaitu bahwa di dalam sains ini ada pengadilan tertinggi, ada hakim agung yang menyelesaikan persoalan berkaitan dengan perbedaan pendapat. Karena sains itu lahir dari kebebasan berpikir, maka sains juga selalu dipenuhi dengan perbedaan pendapat. Nah, bagaimana caranya? Ya kita sudah bahas dulu, jadi tidak akan saya ulangi lagi. Tapi yang jelas bukan dengan cara menghukum atau dengan cara menyuruh orang yang berbeda pendapat ini bertobat. Nah, yang akan kita bahas sekarang terkait sifat empirik sains itu adalah apa yang disebut dengan piramida sains. Jadi ini masih ya, karena ini tadi ini kunci yang kedua. Jadi kunci kesuksesan yang pertama itu adalah karena sains disusun secara terstruktur dan sistematis. Nah, kunci yang keduanya, ya udah ini nanti dilanjut saja. Kurang gede. Ya nanti dilanjut saja.